Halo guys, di video part 1 kemarin kita udah belajar membuat sketsa awal tanpa grid. Silahkan ditonton dulu kalau belum. Di video part 2 ini kita bakal belajar men-shading 3 sketsa ini. Shading itu apa sih? Intinya shading dalam menggambar adalah proses menambahkan unsur gelap terang pada gambar 2 dimensi supaya kelihatan berbentuk 3 dimensi. Dalam menggambar, shading lah yang menentukan pas enggaknya bentuk objek yang kita gambar. Terus gimana sih proses shading yang benar biar gambarnya mirip? Kalau ditanya caranya biar mirip gimana, aku nggak tahu. Setauku biar mirip itu di fotokopi. Jadi mending kita belajar sama-sama. Kita mulai dengan sketsa pertama Mbak Sarah Fajira. Biasakan diri kita menggambar dengan foto asli tanpa diedit jadi hitam putih dulu. Karena kalau pakai foto hitam putih, kita bakal terbiasa menyamakan seberapa gelap dan seberapa terang arsiran kita dengan apa yang kita lihat di foto. Sedangkan tujuan kita men-shading adalah untuk membentuk gambar kita menjadi kelihatan 3 dimensi atau bervolume, bukan cuma menyamakan seberapa gelap atau seberapa terang aja. Dan kalau terbiasa pakai foto hitam putih, kita bakal kesusahan kalau mau gambar orang asli di depan kita. Kan nggak mungkin mau dibuat hitam putih dulu mukanya. Lanjut, kalau aku sendiri biasanya ada 5 tahapan shading. Tahap pertama, mengarsir lapisan dasarnya pakai pensil yang paling rendah ketebalannya. Di sini aku pakai 3B. Tujuannya untuk mengisi bagian wajahnya. Tahap kedua, tutorial mengarsir dong. Oke, tutorial mengarsir versi saya part 1. Pertama, pegang pensil di bagian pangkalnya, terus tempelkan tanganmu di kertas untuk tumpuan. Terserah mau begini, begini, atau begini. Untuk mengarsir area yang kecil, gerakkan jarimu. Untuk area yang lebih lebar, gerakkan pergelangan tanganmu. Untuk area lebar banget, gerakkan lengan bawahmu dan lengan atas sebagai tumpuan. Ngarsirnya santai aja, nggak usah terlalu ditekan. Dan jaga gerakan pensilmu biar arsirannya rapi, nggak bolong-bolong. Sering-sering latihan aja sampai bisa rapi. Siapa tahu nanti bisa begini. Tahap kedua, memunculkan bentuk kasar dari wajahnya. Caranya dengan mengarsir bayangannya dulu. Maksudnya bayangan adalah bagian-bagian yang kelihatan lebih gelap. Yang ini. Tahap ketiga, kita munculkan bagian-bagian wajahnya. Tapi jangan digambar detail dulu. Untuk alis dan bibir diisi dengan arsiran dulu. Nah, bentuk wajahnya udah kelihatan timbul, tapi masih samar-samar. Tahap keempat, kombinasi dari keduanya, yaitu memperjelas bentuk dan memperjelas detail. Maksudnya memperjelas bentuk adalah kita perjelas lagi bentuk 3 dimensinya, kita buat wajahnya semakin timbul atau semakin bervolume. Sedangkan memperjelas detail maksudnya adalah detail dari mata, alis, lubang hidung, dan bibir. Kita mulai dari bentuknya dulu. Di sini kita harus pakai feeling kita. Kita harus bisa berpikir secara 3D. Maksudnya, saat mengarsir kita harus sambil membayangkan gambar kita bentuknya udah sama atau belum dengan aslinya. Jadi yang disamakan adalah bentuknya. Fokus ke bentuknya, bukan ke arsiran kita. Paham? Lanjut. Sekarang memperjelas tutorial mengarsir wajahnya dong. Oke, kalau gitu kita masuk ke tutorial mengarsir versi saya part 2. Aku nggak bakal jelasin gimana cara mengarsir hidung, pipi, dagu, atau bagian lain karena menggambar sesuatu itu nggak ada aturan harus gini atau gini. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri dan aku pengen kamu cari caramu sendiri. Jadi aku bakal jelasin dasar-dasarnya aja pakai bahasa yang sederhana. Oke, jadi gini. Benda yang bervolume pasti ada bagian gelap dan terang karena pengaruh cahaya. Bagian terang itu yang kena cahaya,
bagian gelap itu yang nggak kena cahaya. Nah, dari gelap ke terang ada gradasi yang menghubungkan keduanya. Gradasi terbentuk karena ada lengkungan. Kalau nggak ada lengkungan, nggak ada gradasi, ya kan? Kalau lengkungannya besar, gradasinya lebih lebar. Kalau lengkungannya kecil, gradasinya lebih sempit. Contoh kalau di wajah, gradasi yang lebar ada di bagian pipi. Gradasi yang sempit ada di bagian hidung dan bagian lain. Cara mengarsir gradasi itu ada banyak cara. Cara pertama bisa kayak gini. Pensilnya agak ditekan, terus semakin ke bagian terang semakin dilonggarkan tekanan pensilnya. Cara kedua bisa per lapis. Jadi tekanan pensil kita sama, tapi nanti diulang-ulang untuk lapisan berikutnya dan berikutnya. Atau cara ketiga juga bisa kayak gini misalnya. Atau mau pakai cara lain terserah. Yang penting selalu mulai dari bagian gelap terus ke bagian terang. Nah, kalau udah paham dasar-dasar mengarsir gradasi, kamu bisa mengaplikasikannya ke gambar apapun. Contohnya di gambar wajah, di bagian pipi susunan gradasinya kayak gini. Jadi cara mengarsirnya kayak tadi, tapi dikombinasikan kayak gini sambil memperhatikan lengkungannya. Nah, untuk bagian wajah yang lain sama aja. Yang penting kamu paham bentuk lengkungannya gimana, nanti susunan gradasinya bisa menyesuaikan. Nah, perlu diingat juga, semua bagian wajah nggak ada sudut tajam. Semua ada lengkungannya, semua ada gradasinya. Contoh di bagian lipatan kelopak mata ini, kelihatannya kayak garis melengkung aja, tapi ini ada gradasinya sedikit. Jadi kalau menggambar lipatan kelopak mata, harus dikasih sedikit gradasi biar kelihatan natural. Paham? Lanjut. Sekarang memperjelas bagian matanya. Cara gambar mata gimana? Kalau aku nggak ribet guys. Arsir warna dasarnya, kasih bulat hitam di tengahnya, kasih hitam-hitam dikit di pinggirnya, terus hapus dikit buat efek pantulan cahayanya. Gampang kan? Iya, jangan ditiru gitu juga. Itu cuma dasarnya. Sesuaikan warna irisnya, sesuaikan pantulan cahayanya, dan lain sebagainya. Terus lanjut lagi memperjelas bentuknya sambil memperjelas detail bagian wajahnya. Sekarang bagian alis. Gimana cara gambar alis? Kalau aku nggak ribet guys. Arsir aja ke arah samping sesuai bentuk alisnya, terus gosok dikit pakai tisu, terus perjelas dikit lagi arsirannya. Udah kelihatan kan efek rambut alisnya? Sekarang bagian bibirnya. Biasanya aku selalu mulai dari bentuknya dulu, baru ke detailnya kayak lipatan-lipatannya dan pantulan cahayanya. Oke, terus lanjut memperjelas bentuk wajahnya. Kalau kalian perhatikan, di sini aku ngarsirnya pindah-pindah, nggak di satu bagian aja. Karena di sini aku berpikir 3D itu tadi, aku berusaha menyamakan bentuk wajahnya sambil terus mengarsir sambil mencari bagian mana yang belum pas secara keseluruhan, bukan satu bagian aja. Jadi kalau kita menggambar sesuatu, apalagi gambar wajah, kalau bisa kita lihatnya dari jarak agak jauh. Kita menggambarnya merata ke semua bagian. Jadi yang kita perhatikan adalah satu wajah penuh. Nanti kita bisa tahu bagian mana yang belum pas atau kurang simetri. Karena kalau fokus menggambar satu bagian dulu, terus ke bagian lain, terus ke bagian lain lagi, mata dan otak kita bakal fokus di bagian itu aja. Kita bakal merasa bagus di bagian itu aja. Tapi pas kita lihat keseluruhan, loh kok nggak jelas gini bentuknya? ya kan? Tahap kelima adalah tahap finishing, yang mana di tahap ini aku nggak bisa kasih lihat prosesnya karena aku harus fokus, duduknya harus nyaman, dan nggak ada yang menghalangi pandanganku. Jadi aku nggak bisa pasang kamera buat ngerekam. Sorry.
karena subscribe itu lebih murah dari bayar parkir, guys.